Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Alfizahri Nur Latifah, Abdul Rahman, Erli Sofianita, Muhammad Nur Fajri, dan Yovita Destianti akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemutus Hubungan Kerja atau PHK dan Hubungan Industrial. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pengertian pemutus hubungan kerja atau PHK, alasan dan tujuan PHK yang nanti materinya akan saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan faktor dan larangan PHK dan kompensasi bagi karyawan yang di PHK. Materi tersebut akan disampaikan oleh Abdul Rahman dan dilanjutkan dengan pengertian hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Erli Sofianita dan sejarah hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Nur Fajri. Kemudian yang terakhir prinsip-prinsip dan masalah dalam hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Yovita. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir karir. Mendengar istilah PHK yang terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja. Oleh sebab itu, selama ini singkatan ini memiliki arti yang negatif dan menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Kemudian menurut Manulang mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat diberikan beberapa pengertian. Di antaranya yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Putusnya hubungan kerja dengan karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Karena perusahaan melakukan pengembangan menggunakan mesin-mesin teknologi baru. Penggunaan teknologi baru yang dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini berakibat pada pengurangan tenaga kerja yang dikaitkan dengan masalah ekonomi seperti resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada pekerja. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PHK dapat disebut dengan pemberhentian. Pemisahan memiliki arti sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu alasan dan tujuan PHK. Alasan PHK tercantum di undang-undang yang diperbolehkan itu ada 15. Yang pertama yaitu penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Yang kedua, efisiensi, baik diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak karena mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang keempat, adanya force majeure. Yang kelima, dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang keenam, perusahaan pilot. Yang ketujuh, pekerja mengajukan permohonan PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut, yaitu melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. Yang kedua, memerintah pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Kemudian memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan di luar yang disepakati. Yang terakhir yaitu memberikan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan tidak tercantum dalam perjanjian kerja. Yang kedelapan, adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan. Poin 7 di atas dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK. Yang ke-9, saat pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang ke-10, pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dinyatakan secara sah. Yang ke-11, saat bekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan sebelumnya sudah telah diberikan
surat panggilan. Yang ke-12, pekerja tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena terpidana. Yang ke-13, saat pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 bulan. Yang ke-14, pekerja memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir yaitu saat pekerja meninggal dunia. Nah, selanjutnya tujuan PHK. Pemutusan hubungan kerja memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan alasan terjadinya PHK. Namun, tujuan PHK menitikberatkan ke perusahaan sebagai pelaku usaha, sehingga diperoleh tujuan yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan produksi agar tetap berjalan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan karena faktor tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Nah, kesulitan yang dialami bisa dari penjualan, kredit perusahaan, tidak ada pesanan produk, tidak memiliki bahan baku untuk produksi, kemudian menurunnya permintaan konsumen, kekurangan bahan bakar untuk produksi, dan lain-lainnya. Tujuan PHK lainnya yaitu mencapai sasaran sesuai dengan harapan asalkan tidak menimbulkan masalah. Dalam menetapkan tujuan PHK harus memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif. Dengan begitu tidak akan terjadi masalah bagi perusahaan serta karyawan. Baiklah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Rahman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Alfi Jahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan larangan PHK. Adapun faktor PHK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi PHK antara lain: 1. Mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. 2. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhir kontrak kerja. 3. Mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Dan 4. Karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Dan kelima, perusahaan mengalami kebangkrutan. B. Larangan PHK. Sesuai dengan ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Nomor 11 2020, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: 1. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Dan keempat, pekerja menikah. Kelima, pekerja perempuan hamil melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. 5. Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tidak pidana kejahatan. Selanjutnya, karena perbedaan pahaman agama, suku, warna kulit, golongan, atau kondisi fisik. Dan selanjutnya, pekerja dalam keadaan sakit akibat kecelakaan kerja yang menurut dokter dalam jangka waktu penyembuhan yang belum bisa dipastikan. Baik, dan keempat, saya akan menjelaskan tentang kompensasi bagi karyawan yang di PHK. Dengan berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan kompensasi PHK kepada karyawan bersangkutan antara lain: 1. Uang pesangon. Uang pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Dan kedua, uang pesangon masa kerja UPMK
Karyawan yang berhak mendapatkan kompensasi ini adalah karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Ketiga, uang pengganti hak. Kompensasi karyawan ini berlaku untuk semua jenis PHK. Selanjutnya, upah pisah. Kompensasi ini khususnya untuk PHK yang disebabkan karyawan resign atau kemauannya sendiri. Dan selanjutnya, upah proses. Kompensasi ini timbul karena proses PHK dan pengusaha. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Erly Sofionita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Abdul Rahman. Yang kelima yaitu tentang pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antar pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan dan kelangsungan berusaha. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan antara seluruh pihak terkait dan berkepentingan, terutama yang menangani proses produksi maupun pelayanan dari suatu perusahaan, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, dapat menciptakan hubungan industrial yang sejalan, harmonis, dan aman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Fajri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Erly. Saya akan menjelaskan pada bagian sejarah hubungan industrial. Berbicara mengenai akar historis hubungan industrial, maka tidak akan lepas dari perkembangan berbagai sektor industri di Indonesia dari beberapa fase perkembangan. Untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, telah diuraikan beberapa fase tentang perkembangan industrial. Pada fase yang pertama adalah fase prakolonial. Pada fase ini, masyarakat pada zaman itu masih kental bercorak agraris. Pengelolaan tanah berdasarkan mekanisme dan teknologi yang sederhana. Kemudian masyarakat menjadi penggarap dan wajib memberikan upeti atau pajak hasil pertanian untuk menyokong pangan pihak kerajaan atau pihak kolonial. Dalam kondisi ini, belum terlihat pola hubungan industrial, tetapi lebih mengarah pada hubungan yang berdasarkan kekuasaan. Kemudian fase yang kedua adalah fase kolonial. Pada fase ini, masuknya kolonial Belanda merupakan era baru bagi perkembangan hubungan industrial Indonesia. Pada fase ini, digalakkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hubungan industrial mulai terlambangkan ketika munculnya organisasi buruh Eropa dan buruh pribumi yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian pada fase yang ketiga adalah fase Orde Lama, yakni pada pemerintahan Soekarno. Di tahun-tahun awal, pemerintahan mendukung aktivitas-aktivitas serikat buruh dengan regulasi yang pro-buruh. Akan tetapi, runtuhnya kekuasaan Soekarno digantikan oleh Soeharto merupakan fase yang menenggelamkan kembali kekuatan buruh. Kemudian fase yang keempat adalah fase Orde Baru. Pada fase ini industrialisasi merupakan
telah dianggap mencapai kemajuan perekonomian, sosial, maupun kultural. Kemudian, fase yang kelima adalah fase reformasi. Pada fase ini, hubungan industrial di era reformasi tidak memberikan perbaikan, bahkan gencarnya mekanisme pasar melalui intervensi negara, kapasitas telah memberikan ruang bagi ketidakharmonisan hubungan industrial. Nah, itulah dari penjelasan saya pada bagian sejarah hubungan industrial. Terlepas dari itu, terdapat beberapa fase yang menjelaskan tentang hubungan industrial. Daripada awalnya fase prakolonial hingga pada saat fase reformasi. Dan materi terakhir kita akan dijelaskan oleh Yovita. Baiklah, saya akan membaca prinsip-prinsip dan permasalahan dalam hubungan industrial. A. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada permasalahan kepentingan semua unsur antar keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut menurut Payaman J. Simanjuntak. 1. Kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. 2. Kemitraan yang saling menguntungkan. Pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenagakerjaan berusaha dan ketentraman bekerja. 6. Meningkatkan produktivitas. B. Permasalahan atau perselisihan hubungan industrial. Umumnya permasalahan atau perselisihan hubungan industrial mencuat karena adanya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik itu dialami perusahaan maupun gabungan perusahaan dengan pekerja. Permasalahan atau perselisihan hubungan industrial terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Perselisihan hak. 2. Perselisihan kepentingan. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4. Perselisihan antara serikat kerja dan perusahaan. Dalam menghadapi permasalahan hubungan industrial, terdapat beberapa cara atau tata cara menyelesaikannya, yaitu perundingan birapit, yaitu perundingan yang dilakukan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh. Perundingan tripartit, yaitu perundingan yang dilakukan oleh pekerja dengan berusaha di mana melibatkan pihak ketiga. Tahapan perundingan ini meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pengadilan hubungan industrial atau PHI, para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PMI. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan kepada teman-teman. Apabila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Baiklah, itu saja. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.